Hey, welcome to Blends. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari Kali ini saya akan membuat konten horor ya. Dan salah satunya cerita pengalaman dari subscriber saya, guys. Dan di sini saya dikirimkan dua pengalaman. Ini sangat banyak, ini banyak sekali ya guys ya. Dan awalnya ini cerita masih berupa bahasa Jawa dan saya terjemahkan guys. Oke, cerita horor dari subscriber saya, Tiara. Oke, yang pertama, aku pernah di rumah sendirian guys. Wah, ini bahaya. Terus posisiku berada di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah aku tertutup sendiri. Pintu rumah aku itu tertutup sendiri guys. Terus aku keluar. Aku mengecek apakah ada angin, dan ternyata tidak ada angin sama sekali. Aku berada di rumah, posisiku berada di ruang tamu. Setelah itu aku pindah di kamar. Di rumahku cuma ada nenekku saja dan adikku main bersama temannya, dan orang tuaku semua kerja. Oke. Jadi dia tidak bisa. Jadi dia ini bersama neneknya di rumah berdua saja ya. Adiknya diajak sama temannya main di lapangan guys. Orang tuanya lagi kerja. Terus pada saat itu aku sedang YouTubean. Tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarku terus menerus. Setelah dibuka, aku tengok kembali dan hasilnya tidak ada guys. Setelah itu aku masuk kamar lagi. Pintu kamar aku tutup. Setelah itu aku lanjutkan menonton YouTube lagi, dan tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarku lagi guys, dan aku sangat kaget. Lalu aku teriak beberapa menit kemudian aku sadar bahwa itu suara anak kecil guys. Terus aku keluar dari kamarku, lalu aku bertanya kepada nenekku, "Nek, adik di mana?" Nenekku menjawab, "Gak tahu nak." Terus aku ke kamarnya mamaku. Ternyata mamaku juga belum pulang. Terus yang buka itu tadi siapa? Nenekku aku tanya, tidak tahu apa-apa dan tidak dengar apa-apa guys. Oke, lumayan serem ya guys ya. Ini ada dua cerita. Yang pertama ini lumayan pendek ya, cuma satu paragraf. Yang kedua ada 1, 2, 3, ada 4 paragraf lebih satu guys ya. Jadi dia ini, kita ambil cerita horor yang kedua guys ya. Pertama, aku berada di rumah, posisiku berada di ruang tamu. Setelah itu aku pindah ke kamar. Jadi dia ini lagi di ruang tamu, saya dia pindah ke kamar, kunci kamarnya ditutup ya guys ya. Pintu kamar ditutup, lalu aku sedang YouTubean. Jadi
dia ini sedang youtuber guys. Lupa entah apa ya, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarnya secara terus menerus seperti dor. Setelah itu dibuka guys, buka tapi entah siapa yang membukanya. Setelah itu dia keluar guys, dan dia mencari tahu siapa yang mengganggu dia tadi. Setelah itu dia berprasangka positif saja ya. Setelah itu dia ini masuk kamar lagi, pintu kamar ditutup lagi guys, pintu kamar ditutup kembali. Setelah itu pintu kamar pun langsung dibuka secara keras seperti ini. Nah, waktu itulah dan saat itu dia kaget guys. Dia langsung teriak, seperti orang ketakutan ya guys ya. Lalu dia ini sadar bahwa itu suara anak kecil, sedangkan adiknya sedang bermain bersama temannya di lapangan. Lalu aku bertanya kepada nenekku. Jadi dia bertanya kepada neneknya, "Nek, adik di mana?" Jadi dia ini bertanya, "Nenek, adik ada di mana?" Jadi dia kira adiknya sudah pulang guys, dan ternyata neneknya menjawab, "Gak tahu nak, adik belum ada di rumah dari tadi." Terus aku kembali ke kamar. Setelah itu aku keluar lagi, aku cross check di kamarnya mama aku. Ternyata mama aku juga belum pulang. Terus aku berpikir, yang buka pintu tadi siapa? Jadi anak ini berpikir ya guys ya. Dan sampai sekarang dia cerita ke saya, sampai sekarang pun dia masih keinginan pengalaman ini ya. Dan pengalaman ini sudah mulai dari 5 tahun yang lalu guys. Jadi perkiraan 5 tahun yang lalu ya. Tapi anak ini masih ingat juga. Yang pertama, setelah yang kedua kita ambil yang cerita yang pertama guys. Yang pertama, aku pernah di rumah sendirian, terus posisiku berada di ruang tamu juga, sama seperti ini. Yang kedua guys, nah posisi aku sedang di ruang tamu di sofa. Tiba-tiba pintu rumahku terbuka awalnya, lalu tertutup dengan keras. Oke, pintu rumahku tertutup. Terus aku keluar, aku mengecek apakah ada angin, dan ternyata tidak ada angin guys. Dan aku juga mengecek tidak ada siapa-siapa. Waktu itu aku sendirian di rumah ya. Jadi sini yang diceritakan cuma singkat saja. Cerita pertama cuma bahasan dia chat saya tadi. Jadi saya ini bisa dipahami ya guys ya. Oke, sebentar. Cerita yang pertama ini telah dialami beberapa hari yang lalu ya guys ya. Dia cerita ke saya, dia barusan ingat hari ini guys. Yang pertama menceritakan dia sedang di rumah sendirian, orang tua bekerja, adik sekolah, dan nenek di desa.
guys. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Itu pun penting. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian itu support bagi saya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, sebar ke teman kalian semua ya. Bagi yang suka saya membuat konten horor, silakan di komen ya guys ya. Dan bagi kalian semua yang menonton video ini, jangan lupa kirim cerita pengalaman horor kalian di Instagram saya ya. Nanti link saya tak di deskripsi ya guys ya. Ini baru satu orang yang telah mengirimkan 2 cerita guys. Oke, terima kasih dengan Tiara. Jangan lupa dukung saya terus hanya di Blitz.